Hai Atomia, jumpa lagi dengan saya Maria Francisca Winata. Mari kita lanjutkan topik motivasi kita pada hari ini. Apa yang kita bahas? Hari ini saya ingin mengajak teman-teman melihat bahwa bisnis multi-level marketing adalah bisnis kekinian. Kenapa saya sebut bisnis multi-level marketing sebagai bisnis kekinian? Walaupun bisnis ini kita tahu sudah lahir di dunia ini sejak 30-40 tahun yang lalu pun sudah ada. Tapi percayalah, kalau Anda ingin merintis bisnis ini di 40 tahun yang lalu, tidaklah gampang. Kenapa? Karena kita di saat itu benar-benar belum ditunjang dengan sistem teknologi informasi yang luar biasa seperti saat ini, ya. Beda dengan di negara lahirnya bisnis ini di adidaya sana, itu mereka jauh lebih maju dibanding kita di 30-40 tahun yang lalu. Tapi kalau untuk sekarang ini, saya rasa seluruh dunia sudah memiliki teknologi informasi, teknologi online, teknologi support system yang luar biasa untuk bisnis yang namanya multi level marketing, ya. Di era ini benar-benar membawa multi level marketing di atas angin. Sistem teknologi sekarang, era informasi ini benar-benar membawa bisnis ini mampu terbang tinggi luar biasa. Anda bisa melompat lebih jauh lagi untuk mencapai impian Anda, ya. Kita bisa melihat percepatan waktu untuk perjumpaan kita, ya. Anda di negara manapun, di kota manapun, Anda bisa jumpa saya. Anda bisa menemukan saya dengan jari Anda. Anda hanya membutuhkan 0,0 sekian detik saja. Anda bisa cari di YouTube, Anda bisa jumpa dengan saya, ya. Dan kita pun di antara teman-teman kita dengan tim kita bisa WhatsApp call, kita juga bisa Zoom, kita bisa conference, hanya mengandalkan jari kita. Kita bisa berjumpa, kita bisa bicara, kita bisa bangun tim kita bisa mensupport siapapun, ya. Beda dengan dulu. Jadi ini benar-benar era luar biasa untuk kita melihat peluang ini. Nah, semua kondisi itu ada konsekuensinya. Begitupun dengan era informasi ini. Saya ingin teman-teman melihat bahwa di era ini bagi kita semua yang melihat peluang ini dan menangkap peluang ini, merekalah yang akan menjadi raja di era ini. Tapi kalau kita terkukung dengan kebiasaan yang lama, kita tidak mau berubah, kita tidak mengikuti zaman ini, kita akan terkikis, ya. Kita coba melihat apa yang saya maksud dengan konsekuensi ini. Semua ada kabar gembira dan kabar buruknya. Kita coba dengan kabar buruknya, ya. Nah, sebenarnya kita tanpa sadar 20 tahun ini sudah mulai terjadinya pengikisan di era ini. Dimulai dari lapisan yang paling bawah. 30 tahun yang lalu sejak saya datang ke Jakarta dan kuliah, saya kan anak daerah. Tentu saya masih menerima surat dari orang tua karena di daerah saya masih sangat susah untuk telepon. Belum ada. Jadi alat untuk kami komunikasi hanya dengan surat, ya. Jadi masih ada Pak Pos yang sibuk mengirimkan surat. Saya masih ingat, saya masih menerima ucapan Natal, ulang tahun berupa kartu, ya. Masih sangat banyak yang kita terima setumpuk. Kita pun kirim lagi setumpuk. Pak Pos masih banyak sekali pekerjaannya. Tante saya kuliah di luar kota, orang tuanya mengirimkan uang itu masih dengan wesel. Anak sekarang tidak mengerti apa itu wesel karena sudah dimudahkan dengan teknologi saat ini. Tapi zaman dulu untuk ambil uang kiriman orang tua itu dengan wesel harus ambil di kantor pos. Beda sekali, ya. Nah, yang ingin saya bahas, ingin saya sampaikan bahwa saat ini siapalah yang masih terima kartu ucapan ulang tahun. Masih terima ucapan kartu selamat Natal, selamat Lebaran. Semua sudah dengan handphone. Kita terima dari WhatsApp, dari email, dari apapun. Semua sudah merupakan surat elektronik yang kita terima ucapan. Pak Pos mulai terkikis. Tidak ada lagi kita melihat Pak Pos yang naik sepeda ke kota kita, melemparkan surat untuk kita. Sudah tidak ada lagi. Mulai terkikis dari bagian bawah. Kemudian kita bisa lagi melihat pergeseran daripada lulusan dari pendidikan, ya. Zaman saya kuliah dulu, ya, saya kan anak kos. Teman kos saya yang kerja di bank itu mereka masih ada yang lulusan dari D3, D2, mereka masih diterima di bank, mereka masih bisa bekerja. Saat ini kita tahu S1 pun sudah susah untuk cari kerjaan, tidak gampang lagi. Karena semua perusahaan itu sudah computerized, robotisasi, itu benar-benar memangkas lapangan kerja.
Persaingan di lapangan kerja sangat luar biasa. Di mana mereka yang D2, D3 untuk lama kerja itu sudah tidak ada, ya. Dan kita juga bisa melihat kalau dulu itu belum online, bank pun belum online. Saya masih ingat di waktu saya kuliah, saya buka buku bank tabungan di bank mana. Waktu saya mau tutup buku, saya tidak bisa di cabang lain. Saya harus datang kembali ke cabang di mana saya buka. Sekarang semua sudah online. Nah, konsekuensinya dulu kalau kita belum online, mungkin di setiap sudut kota manapun akan ada cabang pembantu. Sehingga bisa menyerap minimal 10 sampai 15 tenaga kerja. Mulai dari tukang parkir mungkin, satpam, tellernya, semua. Ya mungkin bisa mencapai 20 orang mampu bekerja di satu kota kecil. Setiap kecamatan mungkin pasti ada banknya. Cabangnya akan banyak karena tidak online. Tidak ada mesin ATM. Tapi dengan teknologi sekarang semua ada mesin ATM. Dan ATM dulu kita hanya bisa ambil uang, sekarang bisa setor, bisa semua. Luar biasa. Satu mesin menggantikan begitu banyak tenaga manusia. Dengan handphone sekarang kita bisa transfer, bisa melakukan segala aktivitas. Ya, teknologi merubah gaya hidup kita. Kita enjoy gaya hidup kita, menikmati perubahan era ini. Tapi kita tidak menyadari itu mengikis lapangan kerja bagi anak-anak sekarang. Ya, karena sudah tidak dibutuhkan lapangan kerja. Itulah ya salah satu dari kabar buruk kondisi sekarang. Dengan kenikmatan kita sekarang tapi mengikis lapangan kerja. Ya. Nah, kabar gembiranya apa sebaliknya? Kabar gembiranya tentu bahwa Anda ingin sukses, Anda ingin memulai usaha itu tidak sesulit dulu. Karena sekarang dengan era teknologi ini membuka yang namanya industri multi level marketing, mampu menampung siapapun tanpa melihat background seseorang. Tidak peduli dia punya pengalaman kerja dimanapun, tidak peduli dia ini perempuan atau laki-laki, tua atau muda, lulusan sekolah manapun, mereka akan diterima. Tinggal mereka untuk belajar dan berjuang di sini. Tapi seleksi alam akan terjadi di perjalanan bisnis ini. Ya, kenapa? Karena di sini Anda tidak ada bos. Anda menjadi bos bagi diri Anda sendiri. Anda yang bertanggung jawab terhadap pilihan Anda. Anda menjadi bos terhadap pengaturan waktu Anda. Karena tidak ada bos yang menegur Anda. Tidak ada sanksi kalau Anda terlambat masuk kerja. Tidak ada sanksi kalau Anda tidak mencapai targetnya. Anda yang bertanggung jawab terhadap jam kerja Anda. Anda yang bertanggung jawab terhadap manajemen waktu Anda. Anda pula yang bertanggung jawab terhadap target yang Anda lakukan dalam hidup Anda dan perjalanan bisnis ini. Kita adalah bos dalam hidup kita. Kita akan mengatur semua. Sejauh mana Anda ingin sukses di bisnis ini. Nah, ini disediakan di era ini. Inilah kabar baiknya. Kita semua boleh terjun di bisnis ini. Ya, semua ini tentang momentum. Ya, inilah benar-benar yang harus kita rubah. Tapi ini berarti merubah suatu kebiasaan yang luar biasa. Banyak sekali orang yang tidak mampu mengubah kebiasaan. Kebiasaan inilah yang akan menentukan Anda mampu atau tidak masuk dalam era ini. Banyak sekali orang mau sukses di bisnis ini tapi tidak mampu mengubah kebiasaannya. Kebiasaan ini benar-benar akan mendobrak Anda, akan membuat Anda sukses atau tidak. Ya, ini kita bicara tentang momentum. Bisnis itu perlu momentum. Semua ini berkaitan dengan energi. Semua mulai dari pikiran Anda. Kalau Anda benar-benar berpikir bahwa ini bisa, itu Anda pasti melakukannya. Ya, pasti Anda bisa melakukannya. Semua berawal dari pikiran Anda. Kemudian emosi Anda. Emosi Anda akan menambah powernya luar biasa. Kemudian dibutuhkan tindakan Anda untuk mewujudkan semua itu. Ya, ubahlah kebiasaan kita. Semua tentang sebuah kebiasaan. Ya, untuk menutup motivasi kita hari ini, saya ingin membaca satu puisi untuk teman-teman semua tentang kebiasaan. Simaklah puisi saya ini untuk teman-teman semua. Ini tentang sebuah kebiasaan. Aku adalah temanmu yang selalu ada. Aku adalah aset terbesarmu atau beban yang paling berat bagimu.
Aku akan mendorongmu naik menuju sukses atau turun merasakan kekecewaan. Aku ada dalam perintahmu. Sebagian hal-hal yang kau lakukan mungkin dialihkan padaku, karena aku bisa melakukannya dengan cepat, dengan benar dan menguntungkan. Aku mudah diatur. Maka sungguh-sungguhlah bersamaku. Orang-orang yang berhasil itu, akulah yang membuat hal besar bagi mereka. Orang-orang yang gagal itu, akulah yang membuat kegagalan bagi mereka. Aku bukanlah sebuah mesin, tapi aku bekerja dengan ketepatan dari sebuah mesin dan kepintaran dari seorang manusia. Kau bisa menggunakanku untuk mendapatkan keuntungan, atau kau bisa lari dariku untuk memperoleh kehancuran. Tunjukkanlah padaku bagaimana kau ingin melakukannya. Didiklah aku, latih aku, tuntun aku, hargai aku, dan kemudian aku akan melakukannya sendiri. Aku adalah pelayanmu. Siapakah aku? Aku adalah sebuah kebiasaan. Nah, itulah teman-teman, kebiasaan ini sangat luar biasa. Kebiasaan ini akan membawa kita sukses atau kebiasaan ini akan menghancurkan kita. Semua pilihannya ada di tangan kita. Ayo seluruh Atomians, teriakan bahwa Anda pasti ayo bisa. Sampai jumpa lagi ke materi kita yang berikut. Selamat malam, luar biasa. Salam sukses untuk kita semua. Jangan lupa Anda klik like, share, dan subscribe-nya. Jangan lupa lonceng dibunyikan. Dah.